Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Now before study, let's pray together. Up your hand please. Angkat tangannya, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu Guru akan melanjutkan pembelajaran kita pada buku tematik 2A subtema 4 pada pembelajaran 5. Nah, soli-soliha, Ibu akan membacakan teks dongeng Kupi dan Lalas. Apakah soli-soliha sudah membacanya teks dongeng Kupi dan Lalas? Oke, baiklah kita membacakan teks dongeng Kupi dan Lalas bersama-sama ya. Yuk kita membacanya. Kupi dan Lalas. Kupi adalah seekor anak kupu-kupu. Suatu hari, Kupi terbang sendiri ke tempat Lalat. Lalat saat itu sedang berada di tempat sampah yang terletak di pinggir jalan. Tempat sampah itu membuat banyak sampah yang berbau. Sambil menahan bau yang tercium olehnya, Kupi hinggap di sebuah atap rumah yang berada di pinggir tempat sampah. Dengan ramah, Kupi menyapa seekor lalat yang berada di dekatnya. "Hai lalat, sedang apa kamu?" "Siapa kamu, kupu-kupu kecil?" "Saya bernama Kupi. Kamu siapa?" "Saya Lalas." "Lalas, kamu dan saudara-saudaramu sedang apa di tempat yang bau ini? Tidakkah napasmu terganggu?" "Haha, terus saja kami tidak merasa terganggu dengan bau ini. Tempat yang seperti inilah yang kami sukai. Kami semua sedang mencari makan. Kalian makan makanan dari tempat yang kotor dan bau seperti ini?" tanya Kupi terkejut. "Ya, mengapa kau terkejut? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa bangsaku menyukai tempat yang kotor dan bau?" "Ayolah bermain denganku di sini, Kupi," ajak Lalas. "Maaf Lalas, aku tidak bisa bermain denganmu. Aku sangat menyukai kebersihan dan memakan makanan yang bersih. Aku pamit ya," ujar Kupi sambil kembali terbang. "Iya, tidak apa-apa Kupi. Hati-hati ya," teriak Lalas. Kupi kembali terbang meninggalkan Lalas yang masih berada di tempatnya. Dalam perjalanan menuju tempat bapaknya menunggu, Kupi kembali mengingatkan kata-kata Lalas tentang kesukaan bangsa lalat akan tempat kotor. Kupi sebenarnya merasa jijik berada di tempat yang kotor, tapi ia tidak mau menyinggung perasaan temannya. Nah, soli-soliha, apa isi cerita teks dongeng Kupi dan Lalas? Ada yang tahu? Iya, benar. Kupi mengajak Lalas untuk memakan makanan di tempat yang kotor. Tetapi Lalas tidak mau memakan makanan di tempat yang kotor karena Lalas lebih menyukai tempat makanan-makanan di tempat yang bersih. Iya, itu isi cerita teks dongeng Kupi dan Lalas. Nah, apakah di situ ada kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Iya, benar sekali. Ada cerita dan ada kalimat ajakan dan kalimat penolakannya. Nah, solih-solihah,
Apakah masih ingat contoh-contoh kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Iya, benar sekali. Contoh kalimat ajakan itu ada kata ayo, yuk, dan mari. Dan contoh kalimat penolakan ada kata maaf, lain kali, dan terima kasih. Nah, berarti diisi teks dongeng Kupi dan Lalas ada kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Apa sih contoh-contohnya? Iya, isi contoh kalimat ajakannya yaitu ayolah bermain denganku di sini, Kupi ajak Lalas. Nah, itu salah satu contoh kalimat ajakan dari cerita dongeng Kupi dan Lalas. Nah, kalimat penolakannya. Apa sih contoh-contoh kalimat penolakan dari teks dongeng Kupi dan Lalas? Ya, kalimat penolakan dari teks dongeng Kupi dan Lalas yaitu maaf Lalas, aku tidak bisa bermain denganmu, jawab Kupi. Nah, itu salah satu contoh kalimat penolakan dari isi teks dongeng Kupi dan Lalas. Jadi, Kupi dan Lalas mengajak Lalas untuk memakan makanan yang kotor, tetapi Lalas tidak mau untuk memakan makanan yang kotor. Nah, bagaimana Soli-Solihah? Sudah mengerti dengan isi teks dongeng Kupi dan Lalas yang ada kata kalimat ajakan dan kalimat penolakannya? Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPK. Apakah Soli-Solihah masih ingat bunyi Pancasila keempat dan kelima? Oke, untuk bunyi Pancasila yang keempat memiliki lambang kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan contoh pengamalan Pancasila yang keempat adalah yang pertama, musyawarah pemilih ketua RT. Dan yang kedua, berdiskusi dengan teman dalam membuat aturan permainan. Dalam permusyawarah dan berdiskusi, kita harus dengan teman lainnya. Itu juga harus menerima berdiskusi dengan lapang dada. Sekarang kita membahas sila kelima. Sila kelima memiliki lambang padi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila kelima adalah bersikap adil kepada teman, tidak pilih kasih kepada sesama. Dan yang kedua, tidak pilih-pilih dalam bertetangga. Baiklah, Soli-Solihah, itu salah satu contoh-contoh perilaku pengamalan sila keempat dan sila kelima. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yuk kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Soli-Solihah sudah menonton video hari ini. See you next time video Spirit Up. Wassalamualaikum warahmatullahi